Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Halaman berapa? 98. Oh, beda-beda. Kitabnya beda-beda. Baik, bab wudu 170. Iya, baik. Iya. Qala al-faqihu haddatsana Muhammad bin al-Fadli haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Ibrahim bin Yusuf haddatsana Ismail bin Ja'far anil Ala ibni Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhu Allahu ta'ala bihil khataya wa yarfa'u bihid darajati. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu'i fis sabarati was sabru alal makarihi wa kasratul khuta ilal masajidi wa intidharus salati ba'da salati fadzalikumur ribatu. Telah berkata oleh faqih Abu Lais As-Samarqandi telah bercerita pada kami oleh Imam Muhammad bin Fadl. Beliau berkata, telah bercerita kepada kami oleh Imam Muhammad bin Ja'far. Beliau berkata, telah bercerita kepada kami oleh Imam Ibrahim bin Yusuf. Beliau berkata, telah bercerita kepada kami oleh Imam Ismail bin Ja'far dari Ala bin Abdurrahman, dari bapaknya Ala yakni Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, yaitu bersabda oleh Nabi, ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepadamu ala ma yamhullahu ta'ala bil khotoya, atas sesuatu amalan yang menghapus oleh Allah Ta'ala dengan amalan itu akan segala dosa, wa yarfa'u, dan meninggikan oleh Allah dengan amalan itu ad-darajati, akan darajat. Qalu, berkata mereka para sahabat, bala ya Rasulullah, iya mau wahai kanjeng Rasul. Qala, Nabi bersabda, isbaghul wudu'i fis sabarati, yaitu menyempurnakan wudu pada waktu dingin, musim dingin, pagi hari. Wasabru alal makarihi, dan sabar atas segala yang tidak disukai. Wa kasratul khuta, dan banyaknya langkahan kaki ilal masajid, menuju masjid.
wantidharus sholati ba'da sholati, dan menanti datangnya waktu sholat sesudah sholat. Fadzalikumur ribatu, maka yang demikian itu keuntungan yang besar, seperti jaga gardu musuh, yakni al-hisnu minal aduwi, yaitu benteng dari musuh. Wa yuqalu, dan dikatakan tafsirnya, yakni fadlar ribatil ladzi yurabitu fi sabilillah, akan keutamaan jaga gardu yang menjaga gardu ia pada perang sabil. Wallahu a'lamu bissawabi. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membahas tentang fadilatul wudu, hadis yang menerangkan tentang nilai luhurnya wudu. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, juga Imam Tirmidzi di dalam Sunanut Tirmidzi-nya, Imam Nasa'i riwayatkan di dalam Sunan An-Nasa'i-nya, demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan di dalam Musnadnya. Semuanya berulang kepada sahabat Nabi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kata Abu Hurairah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu ta'ala bihil khataya wa yarfa'u bihid darajati. Perlu diketahui saudara bahwa Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam seringkali Nabi itu apa yang mau ditanya oleh sahabatnya udah tahu. Yang pengen ditanyakan, Nabi belum ditanya udah langsung jawab. Sehingga para sahabat itu tidak bertanya. Sehingga jawabannya entu dia, begitu. Jawaban sahabat. Begitu. Karena Nabi tahu. Begitu. Apa yang dipengeni oleh sahabat. Ketika sahabat itu datang di majelisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sahabat Nabi itu pola pikirnya kepentingan akhirat. Pengen nanya sama Nabi, pengen minta bimbingan kepada Nabi, pengen minta arahan kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pikirannya, amalan apa ya supaya dosa-dosa saya ini diampuni sama Allah. Sebab bahayanya dosa diantaranya bikin seret rezeki. Dalam satu hadis Nabi menjelaskan, innal abda la yuhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibuh. Seorang hamba Allah itu sungguh diseretkan rezekinya
digagalkan usahanya, enggak gol-gol proyeknya. Ada nggak yang punya proyek? Gitu. Bidzambil ladzi yusibu, disebabkan dosa yang ia kerjakan. Artinya dosa itu menyebabkan diantaranya seret rezeki. Tentu dosa itu menyebabkan orang dikubur di adab. Tentu dosa itu menyebabkan orang mau masuk surga kudu mampir dulu ke neraka. Sahabat itu ingin sekali bagaimana supaya dosa-dosa ini dihapus sama Allah, supaya enak. Dosa itu menyebabkan kita malas ibadah, menyebabkan kita tidak kuat tahajud. Itulah dosa. Menyebabkan kita kurang mau baca Quran, kurang mau baca sholawat. Walaupun kita tahu Quran ibadah paling tingginya ibadah buat umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Al-Muttaqi Al-Hindi di dalam kitabnya Kanzul Umar dari Anas bin Malik, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah yang paling tinggi umatku baca Quran. Tapi kenapa mulut enggak baca? Karena ada dosa, sehingga enggak bisa untuk baca Quran. Tahu baca sholawat besar manfaatnya, kurang mau baca sholawat. Kenapa? Ada dosa. Pengen diampuni nih dosa. Sahabat begitu dalam benaknya. Wa yarfa'u bihi darajat. Pengen ditinggikan derajatnya sama Allah. Tinggi derajatnya. Dengan derajat yang tinggi, kehidupan akan jadi mudah. Ibadah jadi enteng. Mau ngelangkah kemana juga enak. Begitu. Begitu. Kalau kita nggak punya duit, pengennya kayak ayam, ngerem aja ngerem. Karena kakinya sempit langkahnya. Derajat dunia, derajat akhirat. Itu berkeinginan para sahabat. Di hatinya ada pengen minta arahan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca itu keinginan itu. Bagaimana kiatnya supaya tinggi derajat? Solusi apa yang paling tepat? Amalan apa yang harus dikerjakan supaya derajat saya tinggi? Supaya dosa saya diampuni sama Allah. Ada dalam benak para sahabat itu pikiran kayak begitu, dan itu dibaca oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi belum ditanya langsung jawab, langsung ngasih bimbingan. Kata Nabi, ala adullukum ala ma yamhullahu ta'ala bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Kata Nabi, mau kagak aku ajarin amalan? Mau nggak aku kasih bimbingan, kasih petunjuk satu amalan yang bila dikerjakan dosa-dosa akan diampuni. Bila dikerjakan amalan itu, derajatmu makin tinggi di mata Allah. Mau nggak? Ketika ditanya begitu, qalu bala ya Rasulullah. Kalau bahasa kita orang Kebonanas, entu dia Nabi, tentu mau. Saya itu yang pengen saya datang ini, pengen nanya itu. Tuh sahabat tuh. Nanyanya derajat, nanyanya pengen diampuni dosa. Itulah kehebatan para sahabat. Enggak kayak kita. Datang ke kiai itu kalau lagi puyeng, urusan dagang lagi macet,
baru nyari kiai. Kalau nyari kiai pengen diampuni dosa, jarang. Pernah dulu ada kiai di Pandeglang, namanya Kiai Armin Cibuntu. Ada orang datang sama beliau, nanya, minta biar diampuni dosa. Nangis tuh yai, nangis. Bingung tamu yang datang. Gitu. Cucunya jadi guru besar di Universitas Lampung, Profesor Fatimah. Nangis itu yai. Sampai bingung ini tamu. Kenapa kiai nangis? Salahkah saya ini? Kata yai, puluhan tahun orang datang kemari, ada yang minta buat dagang, minta biar bininya nggak ngomel-ngomel, gitu. Ada aja yang diminta. Begitu. Nggak ada yang nanya ilmu kayak ente ini, nggak ada. Baru ente yang datang sama saya ini minta amalan buat akhirat. Yang lain urusannya dunia, mulu dunia. Begitu. Itulah sahabat. Datang sama Rasulullah minta biar dosanya diampuni. Datang sama Rasulullah biar ditinggikan derajatnya sama Allah. Nabi baca itu. Nabi malah bertanya, mau kage? Bahasa Betawinya, gua bagi amalan yang kalau anda kerjakan, dosa anda diampuni, derajat anda tinggi. Qalu, banyak sahabat kala itu. Qalu, bala ya Rasulullah. Kan yang Rasul entu dia mau Nabi, mau. Kata Nabi, ada 4 amalannya. Yang mana dikerjakan, derajat makin tinggi di mata Allah. Dosa diampuni sama Allah. 4 amalan. 4 macam amalan. Yang kalau dikerjakan oleh kita, maka dosa diampuni sama Allah, derajat ditinggikan sama Allah. Moga kita diberikan taufik oleh Allah, hidayah dan ma'unah oleh Allah, dengan syafaat Rasulullah dan karamah wali-wali Allah, termasuk imam yang makamnya di Uzbekistan, Abu Lais As-Samarqandi, sehingga kita mampu mengerjakan yang 4 macam amalan ini. Amin ya rabbal alamin. Yang mana itu amalan yang paling cepat ningkatin derajat kita di mata Allah? Amalan yang paling cepat menggempur dosa kita tanpa perlu kita ngomong bertaubat, tapi dosa udah langsung diampuni sama Allah. Tanpa kita mohon-mohon astagfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun sama Allah. Aku bertaubat kepada Allah. Enggak ngomong begitu, udah langsung Allah ampuni. Yang pertama kata Nabi ketika jawab para sahabat, mau ya Rasulullah. Kata Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isbaghul wudu fis sabarat. Yang pertama, kalau wudu kudu sempurna, bukan rukun-rukunnya doang, tapi sunnah-sunnahnya juga dikerjakan. Baik sunnah sebelum wudu maupun sunnah ketika wudu maupun sunnah sesudah wudu, yang jumlahnya 70-an sunnah wudu. Kerjakan tuh semua, lebih-lebih pada musim dingin.
di puncak wudunya pakai air dingin, enggak air anget, air panas. Ini payah hotelnya, enggak ada air anget. Lu kalau pengen adem di Kebonana saja, kan di puncak dingin, kan nyarinya dingin. Ngapa ogah dingin tuh, sama aja bohong. Mendingan di rumah. Lagi dingin di Bromo, dingin, kita wudu sempurna, sunnah-sunnah wudunya, dari mulai basuh telapak tangannya dia, bersiwaknya dia, kumur-kumurnya dia, hidungnya dia, istinsyak namanya istinsyak, basuh wajah dengan ghurrahnya, tangan kanannya sampai pertengahan lengannya diusap, tangan kirinya, termasuk doa-doa wudhunya muanya dah, pala seluruh rambutnya diusap, telinga, terus kakinya juga sampai pertengahan betisnya dia. Habis itu menutup doa, ngadap kiblat, baca doa wudhu, lengkap. Padahal pada pagi hari di daerah yang dingin. Itu menunjukkan ketika orang tinggal di daerah dingin, di pagi hari dingin, airnya juga dingin, dia wudunya sempurna, berarti dia memiliki kamalul iman, kesempurnaan keimanan pada ajaran Nabi. Tidak asal-asalan, meski dingin. Ini mau wudu, mana di Kebonanas, bukan daerah dingin, kaki aja nggak pakai diusap, cuman kerannya dibuka digoyang-goyang aja tuh kaki. Begitu-begitu. Kan ada yang kayak begitu ya. Ada nggak? Yang mana orangnya? Diusap kakinya, jangan digoyang-goyang doang. Padahal enggak dingin, ini dingin. Wudunya sampai 3 kali. Yang dibasuhnya, yang diusapnya. Padahal dingin. Kenapa? Nabi yang ngajarin. Disuruh 3 kali. Dingin, biarin. Emang puncak dari zaman Ki Benen, tahu Ki Benen enggak? Ini dingin, begitu. Dikerjain. Isbaghul wudu fis sabarat. Asal maknanya sabara itu adalah al-baradu fil ghadat, dingin di pagi hari. Itu asal maknanya, yakni di waktu musim dingin. Di waktu musim dingin kita wudunya enggak asal, tapi sempurna. Bukan rukun-rukunnya doang, tapi sunnah-sunnahnya dikerjakan. Maka itu di antara amalan yang cepat meninggikan derajat hamba di sisi Allah, yang dapat menggempur dosa dan salah kita tanpa perlu kita beristighfar sampai berbusa-busa. Kenapa? Karena kamalul iman, kesempurnaan iman bisa muncul. Tidak mengerti apa dingin atau tidak. Kalau enggak dingin biasa wudu sempurna. Tapi kalau dingin rada mikir-mikir. Nah, dia nggak pakai mikir panjang, ini adalah ajaran Rasulullah, maka dia kerjakan. Inilah yang menyebabkan derajat orang jadi tinggi, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Isbaghul wudu fis sabarat adalah amalan yang meninggikan derajat kita
dan dapat menghapuskan dosa dan salah kita. Wudhu maksimal walaupun di musim dingin, apatah lagi bila tidak di musim dingin. Dingin gak apa-apa, enggak mesti harus pakai air panas. Bukan maknanya enggak boleh pakai air hangat, boleh, itu biasa begitu. Tapi ini pekerjaan yang luar biasa, yang orang mau mandi aja ogah dingin, dia kerjakan itu. Ini adalah amalan yang meninggikan derajat, karena amalan ini berat, bukan ringan. Subuh-subuh wudu, buat sholat subuh dengan air dingin, lagi di Cipanas, judulnya doang Cipanas, begitu, tapi airnya dingin, begitu, kayak begitu. Enggak apa-apa, derajat kita tinggi dan dosa kita diampuni. Subhanallah, amalan kayak begitu luar biasa nilainya di mata Allah, yang dibocorkan nilai itu oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Atau doa sabru alal makari, sabar atas segala hal yang tidak enak dalam hidup. Seringkali kita bergaul mengalami perlakuan yang enak, yang megelin kita. Begitu. Kadang di rumah tangga, sampai ada orang diajak makan, kasih sambel. Orang sebut cabenya mercon. Itu cabai dia makan 5 biji, dimakan aja, dikunyah. Ditanya sama temennya, pedes enggak? Enggak. 5 biji enggak pedes. Emang ada yang pedes? Pedesan bini gua kalau udah ngomel. Begitu kan? Begitu. Emang ada yang udah ngomelin bini? Begitu, banyak. Begitu. Tapi dia sabar. Begitu diomelin bini, diem aja. Sabar menghadapi yang tidak enak. Ini ninggiin derajat. Sabar. Bini ngomel, biarin. Begitu. Emang udah kodratnya. Laki-laki aja yang mulut atu ngomel pedes, apalagi perempuan yang mulutnya 2. Begitu. Sabar aja. Sabar, nggak usah diladenin. Api jangan disiram api. Kalau api disiram, api akan padam. Kudunya padam malah berkobar. Udah sabar aja, sabar. Begitu nggak apa-apa. Begitu, sabar. Begitu dalam cobaan, apa saja kehidupan, ya kita sabar. Lah di dunia sebentar, ujungnya semua orang juga mati. Sabar aja menghadapi cobaan yang tidak mengenakan jiwa. Tentu ada kebaikan besar dari Allah. Sabar dalam hidup, ya namanya dunia, cobaan selalu ada. Tidak ada yang lepas dari cobaan. Jangankan kita yang pangkatnya Nabi masih kena cobaan. Kita kudu sabar. Maka bila kita kuat sabar, maka derajat kita tinggi. Dosa kita diampuni asal sabar. Meninggallah kita punya kerabat, sabar.
As-sabru inda sodamatil ula, sabar ketika awal kejadian, sabar. As-sabru alal makarih, meninggikan derajat kita dan menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar. Kesabaran itu banyak hadis yang udah kelewat. Pentingnya sabar ini banyak. Singkatnya, kesabaran akan meningkatkan derajat kita. Bila kita temukan ada orang-orang sukses di sekeliling kita, di kampung kita, pasti mereka melalui proses kesabaran alal makari. Ada orang dagang maju, tanya sama dia, udah berapa kali gagal? Tanya. Begitulah dalam hidup. Contohlah prosesnya, nanti suksesnya akan Allah berikan kayak dia. Jangan ngiri sama suksesnya, karena itu bakal jadi problem pada jiwa kita. Kesabaran alal makari akan meninggikan derajat kita dan akan diampuni dosa dan salah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3, wa kasratul khuta ilal masajid, sering-sering melangkah kakinya menuju tempat-tempat kebaikan, menuju masjid, musola, majelis zikir, majelis sholawat, majelis ilmu. Kakinya sering melangkah, demen jalan menuju masjid, menuju musola, menuju majelis taklim, demen kakinya jalan. Langkah kaki kita yang kanan diangkat, ditinggikan derajat kita 10, yang kiri diangkat, diampuni dosa kita 10. Makin jauh rumahnya dengan masjid, makin banyak dosa diampuni, makin tinggi dia punya derajat. Dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami akan menghidupkan orang-orang mati dan kami catat amalan yang mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka. Apa itu bekas? Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Tafsir Munirnya, kasratul khuta ilal masajid, banyak langkah kakinya, dicatat. Bila kita ngaji lalu mati kita, tempat yang kita dudukin waktu ngaji 70 hari nangis, yang malaikat dengar kita tak dengar. Saya sudah tak diduduki lagi oleh si fulan. Begitu banyak langkah kaki, mumpung kakinya masih bisa jalan. Lihat teman-teman kita yang stroke, nangis, pengen ke masjid nggak bisa. Jangan dikata stroke penyakit ringan, jangan. Stroke ini berat, jangankan stroke, segerobak aja udah berat, apalagi stroke berat. Mumpung masih bisa jalan, kita jalan.
ke masjid, jalan ngaji. Sama siapa? Ke gurunya mah. Guru boleh mati, guru boleh ganti, ngaji mesti terus. Demi apa? Tingginya derajat kita dengan kaki kita melangkah. Diampuni dosa kita dengan kaki kita melangkah. Makin jauh rumahnya, makin gede ganjarannya. Ini rumahnya dekat, pakai motor lagi. Segasan doang, ya dikit. Begitu, segasan aja nyampe. Itu begitu. Langkah kaki kita dicatat dan jadi saksi. Udah berapa kali kaki kita melangkah ke tempat-tempat hiburan. Ya Allah, Muara Gembong mancing, nyampe juga. Begitu, sampai Teluk Naga, nyampe. Ciseeng, ya Allah, Ciseeng, nyampe juga. Ini ke masjid, orang nyampe-nyampe. Lewat, mulu lewat. Begitu. Mumpung kakinya masih bisa melangkah, banyakin melangkah ke tempat-tempat kebaikan. Ke masjidkah dia untuk sholat 5 waktu? Ke majelis ilmukah dia untuk dia ta'lim? Majelis zikirkah dia untuk menenangkan dia punya jiwa? Menyebut-nyebut Allah, kebesaran-kebesaran Allah, berzikir. Langkah kaki kita ini manfaat. Mumpung kakinya masih bisa gerak, jalan, banyakin ke tempat-tempat kebaikan, sebab itu meninggikan derajat kita dan menyebabkan dosa kita terkikis habis, diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan yang luar biasa yang dimiliki oleh kita, diajarin oleh Nabi supaya kita tinggi derajatnya, karena Nabi tidak pengen beliau doang yang tinggi derajatnya, tapi pengen juga umatnya biar tinggi derajatnya. Dibocorin, disampein nama kita, tabligh. Wa kasratul khuta ilal masajid, satu di antara amalan meninggikan derajat kita dan menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Yang keempat, amalan yang meninggikan derajat kita dan mengikis habis dosa-dosa kita, intidharus shalah ba'da shalah. Nungguin sholat sesudah ngerjain sholat. Apa maknanya? Banyak. Salah satunya setelah sholat zuhur umpama, dia bilang, ya Rabb, jangan wafatkan kami. Aku rindu, pengen saya ngerjain sholat asar. Jangan wafatkan kami sebelum kami sholat asar. Ada kerinduan. Sesudah zuhur pengen ngerjain lagi sholat asar. Ketika asar datang, setelah sholat asar ada keinginan di hatinya. Ya Rabb, jangan wafatkan kami sebelum kami sholat maghrib. Kita kalau habis sholat pakai begitu enggak tuh? Enggak. Nah, pakai begitu tuh biar tinggi derajat kita. Jadi kita minta, andai kita mati sebelum asar, maka kita dapat ganjaran sholat asar, padahal enggak ngerjain, karena ada keinginan. Muallim Syafi'i Adzami rahimahullah rahmatullah, kalau ngaji nih Ramadan, Sya'ban mau penutupan, kata muallim, ciriin kitabnya, tulis Syawal. Padahal masih Sya'ban.
Sawal, niatin Sawal mau ngaji lagi, Sawal. Tulis Sawal. Biar apa maksudnya? Itu maknanya intidharus shalah ba'da shalah. Begitu. Itu maknanya biar tinggi derajat. Biar tinggi derajat. Kayak begitu. Jadi kalau ketemu maghrib, jangan wafatkan kami ya Rabb. Kami pengen ngerjain sholat isya. Ketika isya, Tuhan jangan wafatkan kami. Dalam tidur ini, kami pengen sholat subuh. Selalu di hatinya ada kerinduan mau mengerjakan sholat. Ada kerinduan. Dan ini Nabi, waju'ilat qurratu aini fis sholat. Allah jadikan hobiku pada sholat. Jadi belum juga pulang kayak orang di Mekah. Belum pulang nih depan Ka'bah, ya Rob anterin saya ke Ka'bah. Lah pulang belum. Tuh ada intidhar, ada syauq, ada kerinduan pada sholat. Bila kita memiliki kerinduan pada sholat, maka kerinduan ini menyebabkan tingginya derajat kita, menyebabkan diampuninya dosa-dosa kita. Kalau dohor, tungguin sampai asar. Sampai asar. Asar tungguin, nungguin sholat. Kalau mau sholat jam 11 atau tengah 12 udah wudhu buat sholat dohor. Nunggu. Enggak dipanggil dulu, itulah beduk. Makanya sering ditaruh di masjid beduk tuh. Zaman dulu ada beduk. Itu apa maknanya beduk tuh yang sekarang hilang? Maknanya ente jangan kayak beduk. Beduk tuh kalau ditabuh baru bunyi. Dipanggil dulu dengan muadzin hayya 'alas shalah baru mau wudu. Ini beduk namanya, beduk. Begitu, dipanggil dulu baru wudu. Enggak. Dia intidharus shalah. Tengah 12 wudu. Buat apaan, Bang? Mau dohor bentar lagi. Itu begitu. Dia tengah 6 udah nongkrong di masjid. Ngapain? Bentar lagi mau maghrib. Orang dulu begitu. Orang dulu. Maka berkah orang dulu. Kerja selagu-lagunya. Anak banyak kayak biji tasbih 33. Tapi ketika mati bisa ninggalin warisan. Tidak sedikit kawan-kawan kami di Betawi, rumah yang dia tempatin itu rumah warisan. Tanah yang ditempatin tanah warisan, kenapa? Karena mereka punya amalan ini. Allah tinggikan derajat mereka. Sampai dia mati bisa ninggalin warisan, nggak puyeng buat anak-anaknya. Nggak kayak kita mau ngawinin bocah nih gimana ini. Bingung. Karena kita nggak punya amalan kayak mereka. Yang mereka mengikuti Nabi mereka. Nabi kita juga, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intidharus shalah ba'da shalah adalah amalan yang meninggikan derajat kita. Saudara kalau pengen tinggi derajatnya, wudu sebelum masuk waktu. Begitu. Untuk nungguin sholat. Begitu. Jangan sholat udah dipanggil baru wudu. Itu mah biasa. Ini luar biasa. Ibarat yang namanya di kantor, masuk kantor jam 8, jam 7 udah duduk di depannya. Ini namanya karyawan teladan. Pasti dapat poin. Kalau model kayak begini. Nggak kayak kita, udah masuk, masih belum juga datang. Mana ini ya? Udin ini mana si Udin? Begitu. Ini kita. Kalau pengen tinggi derajatnya, tanamkan di hati kalau habis sholat, jangan wafatkan kami sebelum kami mengerjakan sholat subuh ya Rob. Kalau kita udah sholat isya, gitu. Kayak begitu. Ini ada kerinduan pada ibadah. Kalau wudhu sebelum masuk waktu, biar kita tinggi derajat.
Nabi bilang fadzalikumur ribat. Amalan yang 4 ini adalah benteng pertahanan dari musuh. Apa artinya? Kayak kita jaga benteng untuk supaya musuh jangan masuk ke wilayah kita. Amalan syahid, amalan yang meninggikan derajat orang. Amalannya ringan, tapi nilainya besar. Fadilahnya agung, kedudukannya tinggi, amalannya ringan. Wudu di kala musim dingin atau di daerah yang dingin, di saat dingin. Begitu. Mana lagi? Sabar menghadapi cobaan yang tidak ngenakin pikiran kita. Banyak melangkah ke tempat-tempat yang baik. Dan menanti sholat sesudah mengerjakan sholat. 4 ini amalan yang luar biasa, bisa meninggikan derajat kita dan diampuni, dihapuskan dosa dan kesalahan kita. Moga-moga Allah beri taufik dan hidayah kepada kita bersama, kita pelan-pelan bisa mengerjakan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad, sehingga derajat kita tinggi dan dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya?